aja, jangan mau dibeli sama negara lain. Number one, karena solid banyak hal yang mungkin motifnya kan orang kenapa bisa katakanlah sektor perdagangan di kita itu katakanlah bisa terancam lah oleh negara lain. Karena mereka bisa masuk lewat yang macam-macam. Tadi yang saya bilang penjajahan itu model baru tidak harus dengan sistemnya dengan gencatan senjata, bukan, tapi dengan peraturan. Lu signing ya peraturan ini berlaku untuk nasional dan sebagainya. Padahal itu adalah keinginannya negara-negara yang hebat yang ingin masuk pasarnya ke Indonesia. Jujur aja. Kembali lagi di Kopi Bareng Jo, jujur aja. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang paling spesial karena anak muda yang bikin yang orang lain minder kali ya. Kenapa dengan usia 38 tahun menyandang gelar Profesor Hukum Bisnis Termuda. Selamat datang, Profesor. Selamat datang. Ini panggilnya Bang Jo atau apa? Bang Jo boleh, Pak. Okay. Siap. Prof, ini tolong dijelasin nih ke Sobat Kopi Bareng Jo, hukum bisnis itu gimana sih? Iya, jadi pertama terima kasih atas undangannya dari siap. Makasih Prof saya loh. Kopi Jo. Siap. Mudah-mudahan menjadi nomor 1 podcast amin. Yang ada di Indonesia. Karena banyak menginspirasi nanti. Siap. Kalangan-kalangan. Amin. Yang kedua adalah tadi ditanyakan mengenai hukum bisnis. Iya. Hukum bisnis itu kan very simple ya. Jadi dia adalah cabang ilmu hukum yang memang mempelajari aktivitas transaksi atau bisnis. Aktivitas transaksi jadi dan kalau bisnisnya aja, memang kan biasanya kita kan belajar mengenai keuangan, finance, corporate, dan sebagainya. Tapi kalau bicara hukum bisnis, kita pasti bicara soal hukum, aturan, regulasi, policy yang mengatur aktivitas si bisnis itu. Oh gitu. Apa sih perbedaannya hukum bisnis? Ini kan ada jurusan khusus ya, hukum bisnis. Nah, perbedaannya dengan hukum perdata itu sendiri apa sih, Prof? Jadi sebenarnya awalnya berkembang penamaan hukum bisnis itu sebenarnya awalnya tuh untuk branding. Untuk branding. Oke. Ada beberapa yang menamakan economic law atau hukum ekonomi. Iya. Ada yang menamakan hukum bisnis. Siap. Ada yang menggariskan bahwa dia adalah bagian dari hukum perdata dan sebagainya. Tapi in simple adalah bahwa hukum bisnis ya memang banyak mengatur aktivitas keuangan, bisnis, transaksi dan sebagainya. In simple. Gitu. Simpelnya mengatur aktivitas bisnis dan keuangan itu sendiri. Dan itu luas banget. Jadi bicara soal hukum bisnis itu areanya luas banget. Bicara hukum perusahaan juga ada aktivitas bisnis. Benar. Anda bicara hukum misalnya hukum kepailitan, ada hukum perjanjian dan sebagainya itu juga berkaitan dengan bisnis. Bicara criminal law atau hukum pidana, juga ada hukum pidana bisnis juga, hukum pidana ekonomi kan yang berkaitan dengan aspek bisnisnya. Misalnya apa? Tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi. Misalnya itu kan juga areanya hukum bisnis. Benar. Oh, itu termasuk area hukum bisnis sendiri. Iya. Banyak ketika kami diminta sebagai ahli ya, di bareskrim ataupun di pengadilan. Nah, itu banyak area-area hukum pidana yang sebenarnya beririsan dengan hukum bisnis juga. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mengklaster hukum bisnis dan sebagainya. Jadi hukum bisnis itu sebenarnya bisa mewarnai sektor hukum yang ada di Indonesia juga. Hukum internasional. Ada aspek bisnis law-nya apa? Misalnya international business transaction. Betul. Transaksi bisnis internasional, hukum dagang internasional. Ya. Kan? Hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional. Atau international monetary law dan sebagainya itu kan luas. Jadi kalau seandainya ini kita untuk mengedukasi Sobat Kopi Bareng Jo, sebenarnya ada undang-undang khususnya nggak sih di hukum bisnis itu sendiri? Sebenarnya kalau hukum bisnis itu menyebar. Jadi kalau bicara soal tadi kan, bicara soal hukum perusahaan, ada undang-undang 14 2007 tentang PT. Ada undang-undang 16 2001, Jungto undang-undang 28 2004 tentang yayasan dan sebagainya, koperasi dan sebagainya. Nah, bicara soal misalnya hukum berkaitan dengan anti monopoli, ada lagi aturannya. Kepailitan, ada lagi undang-undangnya dan sebagainya. Arbitrase, Undang-Undang 30 tahun 99 dan yang lain-lain. Jadi dia memang spread gitu. Jadi bicara soal misalnya keuangan, hukum dagang, ada lagi aturannya, gitu dan sebagainya. Jadi yang sebenarnya tuh hukum bisnis itu kalau kita ambil yang paling simpelnya adalah selagi itu mengatur tentang transaksional dan mengandung hubungan laba rugi, itu termasuk hukum bisnis. Itu masuk areanya. Jadi mencakup area bisnis, ya pasti di situ ada hukum bisnis.
Ya, enggak ya. Tapi buat teman-teman yang Starlink juga sebenarnya dilindungi sama hukum bisnis. Iya, Oke, iya Bro. betul. Bicara bisnis digital kan sekarang lagi berkembang. Siap. Banyak anak-anak muda yang mendirikan perusahaan perorangan misalnya. Siap. Ya kan dia kan bisa mendirikan perusahaan perorangan atau perseroan perorangan. Itu juga bisnis loh. Karena bagaimana UMKM itu bisa di-up sehingga bisa memiliki satu legal atau policy atau legal identity kan. Iya, dia memiliki satu badan hukum sendiri yang bisa Betul. melindungi. Dan itu kan sekarang lagi tren ya anak muda. Oh, lagi tren. Bicara soal online shop, sama itu juga. Nah, itu kita aktivitas masuk. bisnis. Ini kita masuk online shop nih. Kan online shop itu menjadi satu tren ya kekinian yang banyak banget. Betul. Malahan kemarin kalau kita ingat sekitar 6 bulan sampai 8 bulan yang lalu ada salah satu tempat perbelanjaan yang katanya terancam karena ada salah satu online shop yang kira-kira ekspansinya Bisa menggusur. menggusur itu. Nah, menurut pandangan Prof sebagai ahli dari hukum bisnis itu gimana sih? Saya banyak kasih pandangan di TV, di media dan sebagainya, dan diminta pandangan itu juga. Jadi saya sampaikan bahwa yang menjadi core problem adalah, saya kritik juga waktu itu, apakah memang betul si platform online ini yang memang saking besarnya bisa menggusur si katakanlah perusahaan perbelanjaan. Let's say kita sebut di Tanah Abang lah misalnya, kita sebut aja. Kita sebut aja bukan, kita sebut aja inisialnya Tanah Abang lah. Ya, nggak apa juga sih sebenarnya. Tapi Jadi- karena memang itu tuh. Jadi supaya enak gitu ya. Ya, padahal saya hati-hati loh, rupanya buatnya hobi pinggir jurang duluan. Oke, gas. Ya kan? Jadi katakanlah misalnya di Tanah Abang semacam itu Iya. memang penjualannya kan lebih banyak katakanlah dengan buyer dengan buyer, walaupun sekarang mereka juga pun dengan online. Nah, diharapkan tadinya dengan ditutupnya platform online ini bisa menghidupkan Tanah Abang. Memang itu ada upaya yang baik lah dari pemerintah. Tapi kalau saya punya pandangan yang menjadi core problem itu adalah bukan itu. Apa, Dari Bro? perspektif international trade law itu kita harus melihat membanjirnya produk import yang ada di Indonesia. Misalnya dengan adanya katakanlah barang-barang dari China, Korea, Jepang, Taiwan dan sebagainya akan bisa tentu mengganggu produktivitas yang ada di Indonesia. Yang ada di dalam negeri. Iya, makanya saya concern terhadap pemerintah untuk bisa melakukan satu upaya. Kalau di luar negeri misalnya ada istilahnya countervailing duty, ada istilahnya anti subsidi. Kalau negara lain subsidi, di kita bisa kasih tax untuk supaya produk barang di kita itu nggak kalah. Oh, Jeruk Mandarin sama jeruk Pontianak nggak boleh kalah jeruk Pontianak. Ya jeruk Iya, Pontianak kan dalam negeri. Jangan sampai harganya habis sama jeruk Mandarin Tapi misalnya. Ambil contoh, ada persepsinya jeruk Mandarin lebih lebih manis. manis Oh, daripada iya. Pontianak. Itu kan persepsi. Iya. Karena yang sering dibangun sama masyarakat kita tuh, mohon izin Bro, Betul. bahwa kita itu kadang-kadang menggunakan kadang-kadang Iya. ini edukasi dan penyampaian kepada seluruh masyarakat dan sobat kopi Bareng Jo. Kadang-kadang kita lebih mengatakan lebih baik produk luar negeri daripada produk dalam negeri itu sendiri. betul. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Betul. Ambil contoh nih, produk sepatunya Paju kan keren nih. Ya, ini dalam negeri, Bro. Nah, ini dalam negeri ya? Iya, ini dalam negeri. Celana misalnya sampai dengan jam dan sebagainya. Nah, memang kecenderungan masyarakat jangan sampai kita tidak bangga dengan national produknya kita, produk lokalnya kita. Pernah dulu di Brazil kalau saya nggak salah ya, dia menerapkan sistem yang namanya safeguard. Jadi begitu ada produk import masuk, menghabiskan produk lokalnya di negara asal, di ban supaya produk lokalnya bisa tumbuh, sehingga nanti produk importnya akan bisa naik lagi. Nggak kayak gitu dong di Indonesia. Indonesia malah orang-orang mudanya kalau nggak pakai brand tas mahal dari luar negeri, yang dari Prancis, nggak kayak gitu loh. Ya, mereka lebih senang dengan menggunakan, kita harus mengakui, menggunakan brand luar negeri, memperlihatkan di media sosial, tanpa menaikkan derajat brand-brand dalam negeri, yang sebenarnya kalau kita bilang, kualitasnya sangat Kalau baik. kita lihat di end of year kemarin, tahun 2023, Ya. yang ke Singapura, yang ke negara-negara belahan Eropa dan sebagainya, boleh dilihat top 10 yang belanja di sana. Indonesia dong. Mungkin salah satunya. Salah Artinya satunya. yang beli tas branded, yang beli sepatu branded dan sebagainya. Makanya artinya ini satu isu kan yang memang kita harus bisa pecahkan. Nah, kita baru punya Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang 7 tahun 2014 Siap. sejak Indonesia merdeka. Jadi dulu Indonesia merdeka itu kita masih pakai BRU 1934, produk zaman kolonial. Jadi kita baru punya tahun 2014 Undang-Undang. Nah, sekarang tahun 2023. Nah, itu yang makanya bagaimana produk
aturan, undang-undang dagang dan sebagainya harus bisa berpihak kepada untuk pengusaha lokal. Jangan sampai hanya cuman misalnya, oh iya lokal, pengusaha lokal UMKM didorong, iya. Tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk maju. Yang perusahaan besar tidak gandeng CSR-nya ke perusahaan yang kecil. Tidak memberikan fasilitas yang lebih baik atau menaikkan derajat perusahaan lokal. You see di Amerika. Amerika kenapa bilang American first? Karena mereka menginginkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Amerika, mereka menginginkan orang-orang asing itu bisa menggandeng local people, sehingga orang-orang asing itu, orang-orang Amerika bisa keangkat. Artinya, Prof, saya bisa mengatakan seperti ini, bahwa penutupan dari online shop itu kemarin itu sebenarnya tidak ada berefek yang gimana-gimana dengan. Makanya nggak jauh berapa lama, kalau nggak salah, Presiden mengumpulkan kabinet kan, untuk membahas, mungkin nggak tahu setelah saya teriak-teriak juga tuh di Kompas, di mana di banyak media nasional. Siap. Artinya bahwa yang menjadi problem itu adalah isu, dan itu bisa dibaca berita saya di Detik di mana. Artinya itu yang menjadi isu adalah bagaimana kita bisa produk-produk asing yang masuk ke Indonesia itu bisa kita filter, ya kan? Bisa kita lihat lagi supaya local produk kita tidak kebanting dengan produk asing. Tapi kan kadang-kadang. Jadi kalau dulu yang namanya penjajahan itu menggunakan senjata, head to head, ya kan? Sekarang itu penjajahan itu model baru dengan ekonomi, transaksi bisnis dan sebagainya. Kan udah dibilang sama Bung Karno, Prof, yang bakal kalian hadapin itu tuh kan bangsa kalian sendiri. Kalau saya emang gampang. Betul. Jadi yang problem itu adalah selain kita dengan asing, tapi mengubah culture di masyarakat kita. Betul. Supaya bisa dengan produk dalam negeri kita bisa mencintai. Iya, gitu. Saya ingat waktu itu, kalau Prof sampaikan seperti ini, waktu itu sekitar 20 tahun, hampir 25 tahun yang lalu, tahun 96, Presiden kita Pak Soeharto mengatakan bahwa yang paling dikhawatirkan itu apabila generasi muda tidak mencintai produk dalam negerinya sendiri. Itu problem. Dan ini saat ini rupanya prediksi itu terjadi. Contoh, kita lihat ada brand tas yang sangat suka dipamerkan, atau baju, sepatu. Betul. Padahal buatan Cibaduyut juga oke sih. Saya pernah di Washington waktu itu. Siap. Saya ada beli satu produk lah, saya nggak usah bilang. Oh, jangan dong, kita di-endorse. Iya. Begitu saya lihat produknya dan sebagainya, saya udah beli kebetulan. Saya buka, made in Indonesia, dan itu masih ada saya simpan barang itu. Dan itu dan ternama? Sedang lah. Sedang, tapi tidak terlalu nama sekali, tidak terlalu bawah sedang, tapi semua tahu. Begitu saya lihat made in Indonesia, dan artinya kan, ya artinya dengan melihat itu adalah banyak produk di kita yang mungkin dikirim di sana dengan harapan punya nilai lebih, lalu dijual dengan lebih mahal, lalu kita mendapatkan benefitnya. Itu yang menurut saya split itu yang bisa menjadi masalah. Makanya perlu ada isu yang namanya hilirisasi tadi, gitu. Supaya nanti ke depan hal-hal yang bisa menyangkut kredibilitas negara kita bisa kita jual ke produk lain dengan lebih tinggi lah harganya. Artinya benar sih yang disampaikan dulu dengan tadi saya sudah singgung presiden pertama, presiden kedua. Artinya presiden ketujuh kita mengatakan bahwa dulu revolusi mental untuk orang Indonesia itu lebih mencintai produk dalam negeri, lebih menghargai karya anak negeri. Betul. Itulah yang sebenarnya akan membangkitkan lagi misalnya pasar Tanah Abang. Betul. Nah, bagaimana yang kemarin juga isu mengatakan bahwa produk seperti pasar Tanah Abang itu karena ada serangan dari barang-barang impor second lah seperti itu. Iya. Apa itu berpengaruh? Kemarin kan ada topik mengenai thrifting. Ya. Penjualan barang-barang bekas yang sebenarnya dianggap tidak mengikuti prosedur, dilarang oleh pemerintah. You go to Thailand, you see on the market, semua itu barang-barang thrifting yang dijual. Artinya pakaian-pakaian bekas yang dijual dengan harga yang murah kan. Tapi bangga loh dipakai orang Indonesia. Tapi mereka bangga kan. Artinya mereka tidak bisa beli di Indonesia karena mungkin penjualannya tidak sebesar di Thailand, akhirnya mereka ke Thailand. Nah di kita tuh artinya policy yang kita lihat itu nggak bisa kita membendung kebutuhan yang ada di masyarakat. Betul. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengelak, sama lah dengan digitalisasi. Yang kita bisa lakukan adalah mengatur dengan proper, dengan rapi, sambil mengedukasi masyarakat kita. Karena kebutuhannya sudah bilang. Karena semua ini kan eranya sudah ke pasar bebas. Yeah. Free trade. Yeah. Walaupun dari perspektif internasional saya sering suarakan. Yang dikejar ini free trade atau fair trade. Fair trade itu kan adalah perdagangan yang berkeadilan. Kalau free trade kan pasar bebas. Pajo kan tinggi, keren, besar. Ya. Suruh lawan anak kecil. Kira-kira kalau dalam satu gelanggang kira-kira ya hancur lah yang kecil. Bukan Pak Jonya kan? Bukan. Yang kecilnya kan hancur kan? Iya iyalah. Sama lah. Misalnya negara kecil suruh lawan China, Korea Selatan dengan pasar bebas. Ya habis lah.
Jadi policy internasional tuh harus bisa, kalau dari sisi pandangan hukum saya adalah memihak kepada negara yang kurang beruntung. Kan negara ada 3, ada advanced states, ada developing states, negara berkembang, ada least developed tuh negara-negara yang kayak Sudan dan sebagainya, yang kecil. Nah, kalau mereka ada bertransaksi atau bertransaksi bebas, jangan sampai negara-negara ini jadi pasarnya negara-negara maju. Agar tetap berkembang. Sekarang saya tanya, berapa banyak bank asing yang ada di Indonesia? Banyak. Berapa banyak bank Indonesia yang ada di tempat asing? Artinya we should have a good bargaining power with others. Ya. Kita harus bisa bargain ke yang luar negeri. Bank lu udah banyak yang masuk ke Indonesia. Ya. Buka pasar buat Indonesia supaya market kita bisa masuk di sana. Sama kira-kira kalau seandainya Sobat Kopi Bareng Jo itu mengatakan tadi apple to apple ke banknya itu, banyak nggak sih kalian lihat Bank Jabar di mana-mana gitu loh kan? Iya, betul. Sedangkan bank daerah lain itu ada nggak sih di Jabar atau di mana? Kan nggak juga. Jadi ketika kekuatan modal itu dijadikan untuk tawar-menawar posisi akan menjadi kemerataan. Itu yang mungkin harapan Prof. Betul. Harapan saya adalah banyak produk UMKM kita atau produk di Indonesia yang original, made in Indonesia, bisa punya market di negara lain. Tapi dengan catatan, bisa dari negara kitanya membuka diri, yang kedua adalah negara lain membuka diri. Kadang sorry nih, ada beberapa negara yang dia sudah masuk ke pasarnya ke kita, tapi negara itu tidak bisa membuka pasar. Makanya ada undang-undang deforestasi Eropa, anti deforestasi Eropa. Ya. Yang saya tulis kan, dan saya dimintakan banyak pendapat di media. Itu artinya apa? Banyak produk di kita yang tidak bisa masuk ke sana. Mereka itu cewek-cewek, giliran nikelnya di lock sama kita, teriak-teriak dia. Disebut nikel. Artinya di kita memberikan kebebasan. Kita dikasih tapi ke kita masuk nggak bisa, harus mengikuti proses yang ada dengan undang-undang anti deforestasi Eropa. Itu dia. Artinya adalah dalam tanda kutip, kalau di luar negeri kan ada istilahnya kan, ini adalah hambatan tarif atau non tarifnya. Karena nggak boleh, prinsipnya ada perdagangan internasional, Pak Jo, yang menghambat produk lain untuk bisa masuk ke sana. Betul. Dengan dasarnya ada peraturan, ada pajak dan sebagainya. Kan mereka masuk di Indonesia kan kita terima baik-baik sebagai tuan rumah. Masa mereka nggak mau? Eropa dengerin tuh. Jangan sampai nanti ada union-union yang katakanlah mereka hanya berpihak dengan negara-negaranya sehingga produk di kita nggak bisa masuk. Itu yang makanya saya bilang sama di banyak media. Ketika Pak Jokowi atau presiden menjadi presidensi G20, ketua ASEAN tahun lalu, this is the right moment. Kenapa saya bilang the right moment? ASEAN itu harus leading. Karena jangan sampai nanti kan ada Uni Eropa, ada Mercosur di Amerika Selatan. Jangan sampai kayak undang-undang anti deforestasi Eropa. Nikel kita nggak bisa masuk karena nggak sesuai dengan requirement yang ada di Eropa. Karena hutan kita banyak terbakar dan sebagainya. Kita nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya ASEAN itu harus speak di kancah internasional. Iya. Karena mumpung Indonesia waktu itu jadi ketua ASEAN. Tapi Bang Jok sudah selesai ketua ASEAN ya. Sudah selesai. Tapi kan sekarang kan Eropa kan tetap cawe-cawe itu, malahan kita katanya, saya lupa, katanya kita juga terkait bahwa kita nggak mau jual. Sebenarnya kalau Eropa itu mau sih sebenarnya, ya kita sama-sama memiliki nilai tawar kan. Betul. Kita adalah punya cadangan nikel terbesar di dunia. Iya. Nah mereka butuh. Siapa yang butuh kali bos? Kayaknya cocok nih Bang Jo jadi apa? Jadi diplomat gitu nih, mewakili kepentingan Indonesia atau ASEAN. Doanya Profesor. Karena keywordsnya itu Pak, kita harus punya a good bargaining power dengan negara lain. Salah satunya adalah yang tadi kita punya cadangan nikel yang besar. Kita punya sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan negara lain, dengan di Eropa dan sebagainya. Nah itu harusnya menjadi bargaining power untuk kita. Jangan sampai kita utang nggak negara kita, ya kan boleh tanda tangan, tapi asal kan nggak bisa. Jadi kita harus memang betul-betul ada kejelasan. Kadang-kadang mohon izin Prof, saya mengatakan begini, negara-negara Eropa itu memandang rendah negara-negara Asia yang ketika akan berkembang seperti itu. Betul. Jadi dia pikir dia lebih pintar. Padahal kalau pemikiran saya sendiri, kita tuh nggak tertinggal gara-gara mereka aja, Bro. Coba kita kan dijajah 350 tahun, sama levelnya. Jadi yang baju maksud adalah mindsetnya, karena mereka merasa lebih 350 tahun mereka bisa keep orang Indonesia. Dan ketika kita merdeka, kita harus mengejar kebebasan berpikir mereka. Jadi banyak di kita itu, sorry itu saya walaupun tidak semua, menjadi followers buat negara lain yang lebih maju. Padahal negara kita bisa menjadi history maker. It's not only a follower. Kita bisa menjadi history maker untuk negara kita, bahkan untuk negara-negara lain. Tapi caranya adalah fighting spirit-nya mesti kuat. Karena Indonesia itu harus
harus lagi bersatu lagi dalam menyuarakan Indonesia itu keren. Indonesia itu dengan kekayaan alam. Ketika orang lain coba untuk mempetak-petakan kita, saya pakai tadi saya sadar kata-kata Prof, gara-gara ada kebakaran hutan, ada ini. Negara Eropa mereka itu kecil ya, kalau nggak dibakar hutannya, dengan tata cara yang benar, tidak diambil, tidak melakukan tukar guling lahan, gimana cara kita ngambil asetnya? Dengan podcastnya Bang Jo, akan banyak menginspirasi anak-anak muda yang ke depan mudah-mudahan jadi pemimpin nih. Amin. Di negara kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan yang sering saya pesan ke anak-anak muda. Jangan pernah kita bermimpi aja di saat kita tidur, tapi bermimpilah sesuatu hal yang tidak bisa membuat kita tidur. Wow, itu saya selalu bilang. Karena mimpi itu yang paling banyak mimpi yang dikejar kan, Prof? Yes. Bukan cuma yang dimimpikan yang berhayal. Bukan yang berhayal. Jadi jangan hanya mimpi aja di saat kita tidur. You have to dream something that you can't sleep. Kadang-kadang then you can achieve it. Gitu. Artinya bermimpi itu saya analogikan dengan sedikit kayak orang jatuh cinta. Kalau lagi jatuh cinta kan nggak bisa tidur, nggak enak makan, pengen nanya kabar tapi malu takut ditolak. Kayaknya sih pengalaman ini. Nah, Prof, kalau tadi kan kita ngomong platform digital, buka tutup mulai. Nah, saya mau tanya, kalau dari perspektif hukum bisnis, kan kita kan ini seandainya boleh, ini kalau seandainya boleh segera seperti ini. Kan kita itu menggunakan virtual code, pembayarannya selalu menggunakan digital, otomatis terlacak dengan jelas saya. Nah, apakah saat ini online shop di Indonesia yang menggunakan e-commerce besar itu dikenakan pajak nggak sih, Prof? Saya kasih contoh real. Saya baru balik dari luar negeri kemarin ketika akhir tahun kemarin. Dan sekarang itu kan QRIS yang kita bisa pakai di Indonesia. Sekarang sudah bisa pakai di negara lain, di Singapura, Malaysia, Thailand, nanti menyusul Jepang dan sebagainya. So you just bring your phone, then you can transaction there. Artinya dengan platform digital dimungkinkan untuk worldwide. Tapi ketika saya coba dengan platformnya bank asing, itu mudah untuk pakai di negara lain. Tapi begitu saya pakai di sana, artinya saya tidak menyebut bank tertentu ya. Ketika saya pakai di sana, saya stuck. Kenapa? Karena kan begitu transaction kan dari bank sana kan harus notified ada transaksi. Let's say kita beli sesuatu yang ada di negara itulah. Nah begitu kita transaction sempat ganggu saya transaction. Kenapa? Karena ketidaksiapan mungkin infrastruktur kita ketika bertransaction dengan sistem QRIS ke sana. Padahal policy itu sudah dilakukan. Nah artinya adalah kalau di Indonesia ingin memperluas sistem QRIS, platform digital antar negara ASEAN dulu deh. Jadi di ASEAN itu sudah ada mobility yang hebat. Ya kita mau nggak mau harus dengan perkuatan dengan platform digital yang ada. Kok bisa gitu? Artinya bukan bank yang terdaftar di Triple E dong? Dan juga bukan karena nggak ada uang, jadi nggak bisa. Kalau di Eropa itu kan ada beberapa bank yang katanya itu yang harus Triple E yang internasional, yang apa namanya sudah terkoneksi. Artinya mungkin saya kalau dari positive thinkingnya melihat adalah mungkin it needs proses lah. Tidak bisa QRIS itu langsung berproses yang ada. Tapi artinya kalau kita ingin mengejar ketertinggalan, nggak ada waktu lain selain kita harus mengejar itu semua. Pakai sistem QRIS, ASEAN single window, semua mobility di negara ASEAN dulu. Baru nanti kita perkuat ke negara-negara lain. Itu pasti Indonesia jadi ketua ASEAN dan Indonesia pelopor. Kalau Indonesia jadi ketua ASEAN lagi, artinya kalau Indonesia kembali jadi penguasa macam. Cari ini. Bukan cari ini masih ya, Mas. Tapi kalau seandainya saya bilang, tadi belum terjawab mohon ini, apakah pajak itu di perusahaan yang ketika kita misalnya Tok-Tok, Sopo, buka apa gitu kan, itu sudah terkena pajak nggak sih, Bro? Sebenarnya transaksinya? Memang ada aturannya, ada permendaknya lah. Artinya ketika dia membuka sesuatu harus mengikuti national law, regulasinya dari kita. Harus bayar pajak dan sebagainya, itu harus diikuti dan yang lain-lainnya. Nah, kan tetapi kan tidak berarti itu harus di-ban. Di-ban tidak boleh operating, karena ada, kecuali memang sudah diperingati sekali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Kayak Google lah? Ya, artinya mungkin hal-hal yang seperti itu sama lah. Kalau kita ketemu hacker, Pak, Bang Jo, ketemu hacker itu apakah kita musuhin? Enggak, kalau di Amerika di-hire dia. Karena hacker itu berhasil menemukan sesuatu hal kejanggalan di sistem operationnya. Bahkan kalau nggak salah Steve Jobs atau siapa, kalau saya salah mohon koreksi, dia menawarkan kalau ada staffnya atau pegawainya bisa menembus sistem perangkat lunaknya,
Dia akan kasih loans, kasih bonus, dan sebagainya. Kalau di kita kan kita cut. Jangan. Justru harus kita gandeng, kita angkat, karena dia akan menjadi motor yang ada di kita, kan, meng-engine di kita. Ya. Jadi kita jangan hanya buat peraturan yang membelenggu diri sendiri, gitu itu maksud saya. Tapi Prof, mohon izin, kemarin, ya kan, ketika masalah hacker, ada anak SMP nggak, Prof? Ya, kejadian anak SMP yang bisa tembus. Betul. Oh iya, kemarin. Ya. Di-hire. Akhirnya Di-hire, tapi cuma satu itu aja. Karena yang lain, hacker Indonesia nggak mau dari sistem kelemahan Indonesia. Mungkin lemah semua kali ya. Karena juga begitu jebol, percuma, memang lemah gitu. Prof, izin. Ini kopi sadaran juga mohon dicicipin dulu. Iya. Kan namanya kopi bareng Jo, Prof. Iya kan? Jadi mesti ini pasti enak. Karena tadi sebelumnya udah nyobain. Kopi bareng Jo, sadaran juga maknyus. Sebenarnya Prof, karena kalau hukum bisnis seperti ini artinya kan regulasinya kan gede sekali. Luas. Ada yang namanya tadi online shop yang saat ini yang memang jangankan di DKI, di provinsi-provinsi besar di Indonesia. Nah, di daerah lain pun juga sampai ke ujung timur sudah mulai banyak. Betul. Nah, kan saya kadang-kadang berpikir liar seperti ini. Kalau orang Indonesia bisa menggunakan seperti itu, Indonesia artinya bukan negara yang miskin loh. Saya udah keliling daerah, Pak. Artinya ke kepala dinas dan sebagainya di beberapa daerah. Siap. Ada beberapa yang kita bicara langsung dengan UMKM-nya yang saya lihat punya potensi di daerah asalnya. Dia cuma angkat tangan, Pak. Kita bicara panjang lebar, problemnya di kita adalah infrastruktur digitalnya masih lemah. Artinya sudah ada yang bagus. Gimana nggak lemah? Dikorupsi. Nah, itu BTS-nya. Betul. Artinya yang harusnya kita dapat berapa bandwidth-nya dan sebagainya, tapi ketika sampai ke sana kan nggak bisa. Jadi kita jangankan mau QRIS, mau VA dan sebagainya, kita mau menggunakan internet aja. Walaupun sebagian besar sudah ada, tetapi nggak bisa untuk bisa melakukan transaksi secara mudah. Iya, karena internetnya BTS-nya bukan dipotong, dikorupsi. Tapi kayaknya pimpinan tertinggi pura-pura nggak dengar, gede lah, dikeluarin, beneran. 10 kalau kayak gitu, kalau nggak salah. Masa nggak dibahas di kabinet? Tapi kasusnya untungnya sudah mulai terbuka kan pelan-pelan. Gitu. Terbuka dan dibuka untuk umum, tapi kasihan masa cuma satu orang. Katanya juga ada pengawas yang kena. Kalau wasit udah kena, masa harus ke Komdis kalau main bola? Ya kan lucu. Jadi mesti diberesin tuh. Diberesin tuh, karena kenapa? Indonesia kan negara kepulauan, Pak. Betul. Internet adalah salah satu, mau itu juga di bisnis itu adalah untuk menyambungkan dulu kalau kita ingat mungkin, mohon izin Prof, di umur kita di 15 tahun, kita kan beda gelar, mirip-mirip lah. Kita harus mau telepon aja mahal dulu, dibilangnya aja telepon kenapa mahal. Masih ada pager, SMS masih gunain pager. Pager masih gunain pager. SMS masih. 2 detikan ya. 3 detikan. Ya, halo, gimana? Matiin. Gimana? Ayo. Mungkin yang nonton ada yang tahu nggak 3 detikan apa? Coba jelasin. 3 detikan tuh, kalau jelasin gini. Dulu ada masanya di mana kalau kita telepon di bawah 3 detik nggak kena pulsa. Itu di saat handphone pada saat itu masih Lokoko pisah gitu. Motor cross gitu. Jadi kalau telepon, halo. Gimana? Lo gimana? Lo telepon lagi gitu. Sini cepetan gitu lah. Jadi dulu kita menghemat sampai terakhir waktu itu di masa perang telepon murah. Oke. Yang jadi 1 detiknya 0,00001 kan? Sebelum adanya era BlackBerry waktu itu ya. BlackBerry membuka sesuatu yang baru ya, jadi BBM. Artinya di situ jelasnya boleh komentar karena Prof menyarankan itu pernah perang bebas yang nggak sehat di bisnis loh. Gitu. Karena kenapa? Ada dulu SLR dulu, ada itulah telur lah gitu kan. Terus operator pada saat itu akhirnya dari pulsa yang mahal diprotes menjadi pulsa yang saat ini kita nikmati sebagai pakai data malahan pulsa terkadang tidak terpakai akhirnya. Betul. Nah, Prof, kita kan bakal masuk ke 2024 nih. 2024. Nah, dari udah tahu kan, udah punya pilihan kan?
Sebenarnya kalau milih itu ya Kan gampang, tinggal 1, 2, apa 3. sebenarnya seperti ini. Kalau pertanyaannya nih, oke. Saya nih, untuk sobat kopi bareng Jo, anak pertanyaannya saya paling curiga loh. Itu tadi nunjuk-nunjuk angka berapa itu? Kalau Nggak boleh, yang 1 gini. jadi gini. Iya, gini aja udah. Nanti gitu. Saya yang salah, Prof. Ini karena Prof yang menanyakan ini ada pilihan nggak? Saya tidak punya pilihan, jujur saja. Jujur aja, saya belum ada pilihan. Tapi saya akan memberikan 5 langkah santun kepada sobat kopi bareng Jo dalam memilih. Mantap. Setelah kartu pemilihan untuk presiden diberikan kepada kita. Yang pertama dibuka, yang kedua dilihat, ketiga dicoblos, keempat dilipat, kelima kembalikan surat suara itu ke tempat yang benar. Langkah-langkah. Itu langkah-langkah yang sangat, karena kenapa? Pertama kali kita harus buka dulu. Yang kedua, menunjukkan azas kehati-hatian dalam memilih. Dilihat. Baru langkah ketiga dicoblos. 4 dilipat supaya tidak rusak. Nah, 5 kembalikan ke petugas KPPS agar kotak suara kita benar dimasukkan dan tidak salah. Agar suara kita tidak batal. Gitu, Prof. Bagus tuh langkahnya. Jadi kita tidak memilih siapapun, tapi 5 langkah yang kita tawarkan adalah 5 langkah menuju Indonesia emas di 2024. Tips and trick ya. Iya, itu adalah tips untuk memilih agar nggak salah pilih gitu loh, ya kan, Prof. Gimana, Prof? Di 2024 pandangannya sebagai ahli hukum bisnis kan kita kan sama nih. Ketika kita berbicara tentang psikologis politik dan hukum menghadapi pemilu dan pilpres, otomatis kan ada strategi yang sangat hati-hati kita temukan. Betul. Nah, kalau menurut Prof, apa sih di 2024 ini terhadap perdagangan hukum dagang yang ada di Indonesia? Kalau saya lihat yang pertama adalah tentu dengan perang Rusia Ukraine kan masih ada dampak nih. Akan punya dampak ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Itu pasti punya impact. Ini dari sisi global dulu ya. Ya, global. Oke. Yang kedua adalah dengan Amerika. Masalah economic crisis Amerika, lalu dengan China dan sebagainya, hubungan lah diplomatik antara dua negara punya efek ke Asia Tenggara udah pasti. Yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi yang sering digembar-gemborkan orang, itu pasti akan punya pengaruh ke Asia Tenggara, ke Indonesia juga. Nah, itu yang skala global. Nah, kalau di Indonesia sendiri tantangannya adalah pasti situasi politik. Jadi kalau kita bisa menyelenggarakan pemilu 2024 dengan aman, tertib, damai, saya yakin kita akan go through lah. Ataupun misalnya siapapun yang menang akan menggandeng, katakanlah untuk Indonesia maju, untuk menggandeng bisa sama-sama untuk bisa, ayo kita sama-sama walaupun kita dengan cara yang berbeda-beda. Indonesia tapi kita nggak tahu, Prof ya. Langsung mengatakan Indonesia maju kayak kabinet dong. Indonesia Mas. Indonesia Mas 2045. Jangan Indonesia maju. Ya. Nanti kalau pesanan. Tapi kalau dari perspektif kita melihat ya, artinya ke depan itu di 2024 kita butuh pemimpin yang sebetulnya memang udah harus cinta mati sama Indonesia, tuh udah nomor 1 NKRI. Itu udah satu. Kedua adalah ditunjukkan dengan apa. NKRI itu nggak bisa hanya cuma slogan cinta merah putih, enggak. Tapi ditunjukkan dengan policy kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan oleh mereka. Kita nggak bisa me-wave globalisasi, nggak akan bisa. Tetapi kita bisa memprefer local produk di kita, UMKM di kita, pengusaha-pengusaha lokal di kita, untuk bisa mendapatkan atensi lebih, bukan hanya slogan, tapi benar-benar didorong bukan hanya ke skala nasional, tapi skala internasional. Nah, itu bisa diterbitkan dengan bisa dilihat dari policy-policy dagang si pemimpin untuk sistem hukum dagang yang ada di Indonesia. Emang gitu. Yang sekarang kurang berani. Yang sekarang, kalau yang sekarang itu kita lihat pasti setiap pemimpin itu ada plus minusnya. Ada plusnya aja dong. Kalau plusnya memang kalau yang sekarang ini, kalau yang saya lihat ya, artinya dia punya kecintaan terhadap Indonesia, ingin Indonesia untuk maju. Nah, kan tetapi mungkin perlu ada gebrakan yang lebih gila lagi, terutama dalam kaitannya dengan mendorong sektor UMKM, sektor lokal supaya bisa bermain di kancah internasional. Kalau untuk di sektor lokalnya, oke lah, tapi sektor internasional kita belum. Tapi menurut Prof sendiri,
UMKM itu tadi beberapa kali Prof mendukung UMKM ya, oke? Tapi Prof, menurut pandangan Prof, yang paling masuk akal lah, yang paling kita bilang realistis lah untuk Indonesia, UMKM ini di bidang apa sih yang akan menonjol di 2024 ke depannya? Karena kalau 2023 kita tinggal evaluasi. Nah, apa sih UMKM yang paling akan menonjol dan prediksi sektor bisnis perdagangan yang sangat oke lah? Walau kalau kita lihat di Singapura itu, sebenarnya kan Singapura, Malaysia, Indonesia tipologinya mirip-mirip. Banyak startup anak-anak muda yang punya startup bagus-bagus di bidang F&B, di bidang digital business, di bidang industri tekstil, di bidang elektronik dan sebagainya. Nah, saya sih mengharapkan bahwa UMKM yang seperti ini itu didorong. Artinya dengan beragam sektor yang punya potensial. Kalau kita lihat banyak kok kayak di Singapura, ya kan di beberapa institusi yang mengembangkan entrepreneurship didorong, bahkan dimodali oleh kampus dan sebagainya untuk bisa dia growing, dan itu banyak. Cuma saya nggak enak menyebutnya, tapi artinya banyak. Nah, di kita itu harus banyak startup perusahaan-perusahaan yang middle low yang baru ini bisa didorong sehingga dia bisa nggak kalah dengan perusahaan besar. Jadi pemainnya itu nggak yang besar, nggak cuma itu aja. Big Five itu aja, Big Ten itu aja. Saya ingin ada pemain-pemain kecil yang bisa menjadi besar. Oke, jadi yang banyak itu yang memang saat ini yang harus kita hadapi dengan kenyataan era digitalisasi, startup baru yang akan muncul, artinya itu yang akan menjadi salah satu pionir kita untuk membuat sekali lagi berdiri posisi kita di mata dunia lebih menonjol. Justice as a fairness, ya kan? Keadilan itu kan kita bukan hanya melihat yang besar akan semakin besar, enggak. Justru kita harus ingin tiap bulan ada sektor yang baru nih yang tumbuh di kita, baik di kalangan muda, yang menengah, yang baru-baru, yang made in local in Indonesia yang bisa growing. Kita ingin tiap bulan ada diperkenalkan this is made in Indonesia yang bisa menonjol, bahkan dikenalkan di masyarakat internasional, di bring on lah. Karena kalau nggak ada promotornya nggak akan bisa. Kalau hanya cuma slogan, nggak ada promotor yang nge-bring on, nggak akan. Jadi kita akan kalah brand dengan asing. Nah, itu kan kalau dari UMKM yang tadi sudah dijawab. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau di Sobat Kopi Bareng Jo nih, teman-teman atau ada yang lihat, ada yang lagi jadi netizen nih, kan biasanya banyak tuh pendukung paslon yang saat ini. Apa sih yang Prof mau sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat, 3 paslon ini, yang langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya bilang itu yang pertama untuk adalah perdagangan ya, karena kenapa? Di hukum perdagangan kita bagaimana caranya agar lebih menjadi Indonesia emas? Saya sih apa adanya aja. Jangan mau dibeli sama negara lain. Number one. Karena sorry, banyak hal yang mungkin motifnya kan orang kenapa bisa katakanlah sektor perdagangan di kita itu katakanlah bisa terancam lah oleh negara lain. Karena mereka bisa masuk lewat yang macam-macam. Tadi yang saya bilang penjajahan itu model baru tidak harus dengan sistemnya dengan gencatan senjata, bukan. Tapi dengan peraturan. Signing ya peraturan ini. Berlaku untuk nasional dan sebagainya. Padahal itu adalah keinginannya negara-negara yang hebat yang ingin masuk pasarnya ke Indonesia. Jadi jangan mau diiming-imingi dengan itu. Kedua, jangan mau diiming-imingi dengan utang. Kenapa? Karena kalau kita hanya berutang dan sebagainya tanpa ada konkret, ya tentu kan nggak akan bisa. Nah, yang ketiga adalah buat policy di bidang Indonesia untuk international trade yang lebih baik. Misalnya adalah yang tadi saya bilang, kepastian hukum di Indonesia lebih jelas. Ya kan, sekarang sih sudah dilakukan lah, pemerintah sudah berupaya untuk mencoba dengan adanya OSS, pelayanan terpadu satu pintu, sehingga yang namanya permit itu bisa jadi satu pintu online, digital dan sebagainya. Karena buat orang luar negeri ingin invest ke Indonesia, Pak, cuma satu, Pak. Legal certainty-nya, kepastian hukumnya itu harus oke. Karena kalau di kepastian hukumnya dulu nih, kepastian penting. Jadi kalau mau masuk di IKN, investor asing, kuncinya cuma satu. Emang udah ada investornya? Kita cek. itu kita mesti cek. Lihat aja di Google, yang disebutkan kemarin sama yang paslon itu investor dalam negeri. Kepastian hukumnya harus jelas, sehingga investor asing itu tertarik untuk masuk. Karena kalau misalnya nggak ada kepastian hukumnya nggak akan clear. Ketiga adalah menarik buat mereka investasi. Menarik kan? Sebenarnya menarik loh. Kalau Prof tadi sempat singgung masalah IKN, harusnya menarik. Tapi
belum ada tuh. Kayaknya ya, kalau salah tolong diralat. Tidak maksud untuk apa. Kalau investor dalam negeri mah silakan dicek. Yang disebutin juga dalam negeri. Tapi kalau dalam negeri kayaknya belum. Ya. Karena lagi wait and see kali kan bakal terjadi pemilu kan. Positive thinkingnya suatu hari mudah-mudahan akan makin banyak. Iya, tapi jangan juga dibilang udah ada dong. Sebenarnya gitu. Jadi lebih pertama tadi cintai Indonesia. Yang kedua tidak mau dihutangi tidak tanpa mau ada dibeli oleh negara lain, tapi dia harus punya view untuk memajukan. Buatlah policy kalau misalnya ada barang import asing masuk ke Indonesia, ya ada barrier dalam artian yang legal ya. Jangan sampai semuanya masuk gitu dan sebagainya. Saya malah ketika Prof bilang kayaknya kalau seandainya barang-barang asing, misalnya barang-barang second lah kita bilang baju second, gimana kalau kita dari tempat yang saat ini ada di Jakarta Pusat lah di Pasar Senen kita bilang kita pindahkan satu tempat kayaknya saya pernah dengar, walaupun saya belum pernah ke Thailand di Pratunam lah kalau saya nggak salah, itu dijadikan tempat lokalisir nih kalau saya nggak salah. Iya, dia satu tempat dijadiin di tempat pembelanjaan yang mungkin kalau di Tanah Abang itu barang baru dari pabrik, di situ barang second kan lebih mudah dikontrol kali ya Prof ya. Yang Bang Jo sampaikan tadi bagus, artinya akomodatif karena kita nggak akan bisa menghindari gempuran itu nggak akan bisa. Yang kita bisa lakukan adalah dengan membuat regulasi yang baik, membuat policy-nya yang oke, lalu membuat legal culture-nya di masyarakat lebih baik lagi. Karena kan saat ini kan Prof, kalau seandainya kita ada penangkapan di tengah laut, ada ini, ada itu, kan sama aja. Ujung-ujungnya jarum tikus juga. Artinya kan masih ada celah orang bermain. Tapi kalau kita akomodir, ya udah satu tempat ini aja, di luar tempat itu disikatkan gitu. Jadi yang Bang Jo mau sampaikan adalah melegalize lah, legalisasi dengan aturan yang benar nggak sih? Boleh nggak sih? Ya memang oke, itu yang saya rasa dilakukan di Thailand dan di beberapa negara yang lain. Artinya mereka tidak nge-ban, tetapi mereka akomodir tapi di satu tempat tertentu. Jadi, tapi tentu mungkin ada aturan ya, di local regulation yang tetap produk-produk di negara asalnya tetap dipentingkan. Kan kalau dari perspektif hukum internasional kan national interest kan yang paling tinggi. National interest adalah national interest di negara masing-masing. Itu yang paling tinggi. Jadi Indonesia harus punya national interest. Nah itu dicerminkan dari apa? Dari kebijakan. Oke. Nah, terakhir Prof, ya kan? Harapan Prof nih. Tadi kan sudah pertanyaan untuk disampaikan agar didengar. Yang ketiga, harapan Prof untuk pemimpin baru di 2024. Karena kita pasti memiliki pemimpin baru. Dan harapan untuk Indonesia khususnya di bidang perdagangan. Karena kenapa? Indonesia dulu saya sempat tadi sampaikan di belakang sama Prof, hukum dagang itu yang saya tahu itu sangat simpel. Diberikan oleh pahlawan nasional kita Amanagapa yang berasal dari Sulawesi Selatan dengan darah Bugis, mengatakan bahwa dialah yang peletak hukum perdagangan pertama kali ketika masih menggunakan kapal dagang. Nah akhirnya sampai saat ini menjadi kita masih bisa untuk membanggakan seperti itu. Nah, untuk perdagangan ke depan, Pak. Jadi bicara soal Amanagapa, saya pelajari historicalnya juga. Siap. Ya, dia kan orang suku Bugis kan, Yeah. berlayar, punya national interest yang luar biasa terhadap Indonesia. Tapi yang menghargai salah satunya Singapura kan? Singapura kan punya Bugis Road. Salah satu sejarahnya Bugis Road, kalau kita baca, ya salah satunya Amanagapa. Jangan-jangan. Gitu. Karena artinya dia punya kecintaan, negara lain aja bisa respect pahlawannya. Kita harus bisa respect orang-orang yang seperti kenapa tadi di depan Prof dan di kesempatan kopi bareng yang saya singgung Amanagapa supaya anak muda Indonesia mengerti bahwa Indonesia itu memiliki seorang pemikir dan penjelajah hebat. Betul. Dan katanya itu diakui. Dan katanya salah satu perahu kapalnya Columbus dulu itu adalah buatan dari daerah Sulawesi. Memang Sulawesi itu terkenal lah. Luar biasa. Luar biasa. Makanya untuk teman-teman Sulawesi ikuti 5 langkah bijak dari saya, ya kan? Bagaimana untuk supaya santun, hati-hati, dan tetap menghargai orang. Harapannya seperti itu. Ya, jadi harapannya sih simpel aja. Artinya kita menginginkan bahwa pemimpin yang ke depan itu kan tadi saya bilang harus mencintai Indonesia, ya kan? Kalau bisa buat kebijakan-kebijakan yang tentu berpihak kepada Indonesia. Nah, satu adalah dia harus bisa menjadi pelobi internasional. Pelobi itu nggak harus selalu negatif. Pelobi internasional itu yang kita kurang di negara-negara luar. Melobi kepentingan nasional kita di negara luar, baik itu menyangkut trade, investment, or
everything, sehingga orang asing itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi bukan hanya kita yang masuk ke asing, tapi orang asing itu juga mau bisa masuk ke kita. Jadi dia bisa, jadi seorang pemimpin negara itu adalah juga dalam tanda kutip seorang diplomatnya kita juga. Harus punya pride terhadap Indonesia di negara. Nah, yang ketiga adalah juga bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ya, artinya apa? Walaupun orang itu punya beda pandangan terhadap policy kita yang tadi kayak hacker, jangan dihabisin. Yang namanya hacker-hacker itu harus digandeng, Dikumpulin dong. bisa dikumpulin sehingga bisa menjadi pelengkap dari kita. So, Itu pemimpin itu harus bisa menggandeng. Saya baru saja ketawa kenapa, Prof? Karena Indonesia itu bukan hackernya yang jago, netizen. Jadi netizen itu malah luar biasa. Bukan lagi hacker. Itu gara kalau satu, coba hina Indonesia. Negara lain. Yang duluan netizen. Handphone orang itu, saya jamin nggak nyampe 24 jam. Karena IG komennya tadi diserang sama netizen. Masih diserang. Itu sampai kakek neneknya tahuan semua, Bro. Iya. Makanya begitu Bro ngomong sih. Kasih plus buat netizen. Iya, nggak pada netizen Indonesia. Kadang-kadang netizen itu yang nasionalismenya lebih top. Iya, Lebih oke. kalian luar biasa. Lebih luar biasa karena mereka tidak ada kepentingan, mereka hanya speak up berdasarkan apa yang mereka rasakan. Iya, mereka yakinin dan mereka inginkan. Iya. Jadi pemimpin ke depan juga boleh lah lihat sosial media, biar tahu tuh apa yang terjadi di masyarakat. Iya, kadang-kadang harus pemimpin yang muda, Bro. Karena kalau pemimpin yang sudah tua, mau lihat TikTok sama IG kita lupa password. Jadi untuk main handphone itu Android ini gimana nih kan? Nanti begitu masukin kata sandinya lupa. Jadi harapannya seperti itu, Bro. Agar pemimpin Indonesia lebih mencintai Indonesia, memiliki diplomat yang lebih menyuarakan dan orang Indonesia yang bisa bukan hanya melobi untuk masuk ke negara orang, tapi melobi dengan masuk ke negara kita. Dan juga tetap pasti anti corruption, anti kolusi, anti nepotisme itu Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau korupsi oke. Nepotisme, oh tidak. Harusnya bisa, harusnya. Gimana bisa? Tergantung yang besar. Ya, gimana bisa? Kalau dibilang sekarang nggak ada nepotisme di depan mata kita, masa? Prof suka mancing sih. Data yang dimancingnya hobi nyerempet. Ya, kalau dibilang nggak nepotisme, baru ini loh. Selama Indonesia merdeka, langsung turunan. Yang lain nunggu berapa tahun, ya kan? Yang satu lagi malahan jadi ketua parpol dulu. Yang ini langsung. Prof, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Saya senang sekali dengan Prof. Mohon izin saya closing dulu statement. Hasil dari saya hari ini adalah cintailah Indonesia karena engkau adalah bagian dari negeri ini. Mungkin kalian bukan pejuang pada saat itu, tapi hari ini kalian adalah yang memegang waktu untuk membuat Indonesia lebih bangga. Jangan menjual Indonesia. Cintailah Indonesia. Benar, kita memiliki banyak produk yang sangat diakui dunia. Tapi jadilah duta Indonesia yang baik untuk agar dunia tahu bahwa produk Indonesia lebih berkelas daripada produk luar negeri. Cintailah Indonesia karena Indonesia telah mencintai kalian lebih dahulu. Sekian dari saya hari ini, Kopi Bareng Jo, jujur aja. Makasih, Prof. Thank you. Sukses selalu. Makasih, Prof.